radio dan televisi yang menggunakan frekuensi publik. Gitu. Jadi kalau yang menyangkut streaming, ini talk show, bukan podcast. Kami kan di KPI ini boleh tahu bagian di mana, apa aja sih yang dikonsenkan oleh Mas Amin sendiri? Oke, baik. Terima kasih Mas Lolo. Pemirsa, perkenalkan saya Amin Sabana, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia bidang kelembagaan. Kebetulan saya diberikan amanah untuk bisa mengembangkan riset dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia. Risetnya apa aja sih Mas? Karena kan situ kan saya pernah datang ke KPI itu ada yang olahraga, ada talk show, ada sinetron, ada musik juga. Itu kan ada tempat ruangan-ruangan khusus tuh Mas ya. Nah, boleh diceritain kalau Mas sendiri konselnya kemana Mas? Ya, jadi riset yang dilakukan oleh KPI namanya Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang sudah dimulai sejak tahun 2015, Mas Lolo. Ya. Tahun ini berarti sudah tahun ke-9. Nah, yang dilakukan dari IKPS TV ini, kita melakukan penilaian terkait dengan 8 kategori program yang ada di layar televisi. Yaitu yang pertama terkait dengan pemberitaan, talk show, variety show, religi, anak, ya, kemudian juga infotainment, sinetron, wisata dan budaya. Wisata budaya juga masuk ya Mas? Ya, wisata budaya juga masuk menjadi salah satu kategori program. Nah, dari riset tersebut kami melibatkan 12 perguruan tinggi di 12 kota di mana Nielsen beroperasi. Oh iya benar. Harapannya apa? Harapannya dari riset ini bisa menjadi penyeimbang, ya, ketika teman-teman lembaga penyiaran menjadikan rating sebagai referensi terkait dengan popularitas program. Nah, kalau kita tidak hanya melihat dari aspek popularitas, tetapi juga dari aspek kualitas. Ya, jadi kita melakukannya dengan metodologi, ya ini ada perkembangan ya. Ada yang sempat mix method, kemudian saat ini kita lebih kepada kuantitatif. Kalau udah tahu timnya berapa orang sih Mas untuk riset? Kan tentu nggak banyak, agak dikit Mas ya. Riset itu kan masing-masing punya itu sendiri. Mesti pantengin terus itu televisinya, pantengin programnya. Betul. Masing-masing tim ada nggak sih Mas? Ya, di tim yang ada di bawah saya memang kurang dari 10 orang, ya, tim Litbang, penelitian dan pengembangan. Tapi dalam pelaksanaan IKPS TV ini, kita melibatkan 12 perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri di 12 kota. Kemudian kita melibatkan 96 responden ahli yang terdiri dari akademisi juga, kemudian tokoh masyarakat, budayawan, tokoh agama, pemerhati anak, gitu ya, pemerhati isu sosial juga, gitu ya. Jadi meskipun kita hanya terdiri dari kurang dari 10 staff, ya, tetapi kita disupport oleh alhamdulillah, gitu ya, 12 perguruan tinggi negeri yang sejak tahun 2015 terlibat dalam indeks kualitas program siaran televisi. Kalau KPI sendiri kan pusatnya Mas ya, arti yang di Harmoni itu ya. Yang untuk KPID sendiri, bagaimana Mas melihat program-program acara daerah juga kan ada juga tuh kayak pertanian ataupun ada toko-toko yang kan kalau dia ngomong tuh nama daerah, kalau ngomong asal ngomong karena ada janji ya maaf gitu ya, ada kata-kata yang daerah lah gitu ya. Kira-kira dari KPID sendiri terkontrol juga nggak sih Mas sama KPI? Kalau di tingkat provinsi, KPI ini kan adanya di tingkat provinsi, ya, 33 provinsi. Sebenarnya terkait dengan penelitian, mereka juga diberikan keleluasaan untuk melakukan penelitian, ya, beda lagi ya, yang terkait dengan konten-konten yang ada di daerah mereka. Tetapi kalau kita melihat dari P3SPS, justru penggunaan bahasa daerah itu sangat dianjurkan. Gitu. Walaupun dengan kata-kata tetapi dengan kata-kata yang tentu saja sesuai dengan budaya, norma kita, gitu ya.
Nah, tetapi kalau penggunaan bahasa daerah semakin beragam itu justru semakin baik kalau menurut saya pribadi. Tetapi ini juga ada di dalam P3SPS. Oke. Mas, kita kan lihat nih sekarang di era digital ini kan sudah mulai TV-TV digital nih. Nah, itu kebanyak juga yang program yang di luar dari jangkauan juga kan. Digital itu kan banyak punya televisi, tapi dia punya lagi TV lain gitu loh. Kayak misalnya Telkom kan ada punya sendiri tuh. Setelah gitu Trans TV juga ada juga tuh, dia punya digital juga punya. Nah, bagaimana tuh mengawasinya, Mas? Ya, memang Agustus 2023 kita sudah melakukan deklarasi nasional ya terkait dengan analog switch off. Ya, benar. Migrasi dari analog ke digital. Ya. Berdasarkan data dari Kominfo per September itu sudah ribuan yang mendaftar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Di PP ini tentu saja data yang ada ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan rumah yang akan dilakukan oleh KPI akan sangat berat gitu ya. Nah, tentu saja pekerjaan tersebut harus menjadi sesuatu hal yang kita perhatikan bersama-sama gitu ya. Bukan hanya KPI pusat dan KPI daerah, tetapi semua pemangku kepentingan ya. Pemerintah ya terkait misalnya regulasinya gitu ya. Kemudian juga dari hulu ke hilir gitu ya. Konten kreatornya juga gitu ya, yang harus kita dorong agar mereka bisa memproduksi konten-konten yang berkualitas sesuai dengan P3SPS. Kalau seandainya bisa dibayangkan ribuan penyiaran digital kemudian kontennya tidak berkualitas, itu pekerjaan rumah yang berat sekali gitu ya ketika KPI harus melakukan pengawasan isi siaran. Nah, jadi kita sangat mendorong semua pemangku kepentingan yang ada di dalam industri penyiaran terlibat dalam membangun ekosistem penyiaran digital pasca ASO ini. Termasuk misalnya masyarakat dan perguruan tinggi. Ya. Kalau di Undang-Undang 32 tahun 2002 ini, pengawasan isi siaran sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari KPI, tapi seluruh elemen masyarakat, ya, termasuk masyarakat itu sendiri dan juga misalnya perguruan tinggi. Mas, boleh sedikit ini Mas, KPI kan maaf ya, KPI itu selalu melakukan tindakan itu sesuai dengan masyarakat. Masyarakat tidak suka dengan program ini, tidak suka dengan di sini. Akhirnya KPI sendiri loh yang memberikan untuk memberikan bahwa tidak boleh tampil di TV. Apakah KPI sendiri tidak punya kuasa untuk wah ini artis ini tidak pantas nih melalui TVK atau melalui PH untuk melarang jangan ada artis ini untuk tampil di TV? Pernah nggak sih Mas? Ya, jadi perlu saya klarifikasi Mas Lolo ya, bahwa aduan masyarakat itu hanya menjadi salah satu informasi yang menjadi pegangan KPI ketika kami memutuskan suatu tayangan berpotensi melanggar P3SPS atau tidak. Di dalam internal kami sendiri, kami ada tim pemantau isi siaran yang terdiri dari kurang lebih 160 tim pemantau isi siaran yang mereka bekerja 24 jam dibagi ke dalam 4 shift 6 jam, sehingga kalau misalnya ada salah satu staf saja mereka ingin ke kamar mandi atau ke toilet, maka posisi duduk dia itu harus ada yang menggantikan agar bisa memastikan tidak ada satu detik pun isi siaran yang terlewatkan. Nah, jadi dari tim pemantau isi siaran yang akan memberikan laporan berbagai tayangan mana yang dianggap punya potensi pelanggaran. Tetapi laporan tersebut tidak serta-merta kita jadikan acuan gitu ya, untuk memberikan peringatan misalnya. Ini harus dilalui tahapan berikutnya, yaitu analisa. Ya, nah kemudian dari tim analisis kami berdasarkan rambu P3SPS pedoman perilaku standar program siaran, kemudian diteruskan ke tim legal kami. Nah, tim legal kami baru yang memberikan kepada komisioner untuk diplenokan. Apakah tayangan tersebut memang diberikan sanksi, peringatan, pembinaan, klarifikasi, ya. Jadi
proses yang perlu diketahui oleh publik yang dilalui oleh Komisi Penyiaran Indonesia itu berjenjang. Gitu. Jadi kami tidak serta-merta bertangan dingin gitu ya. Ketika aduan dari masyarakat pun gitu ya, yang masuk ke KPI setiap hari itu harus kalau masyarakat minta diberikan sanksi, maka KPI harus mengikuti tidak melalui proses analisis di dalam tim legal, kemudian pleno yang diputuskan oleh 9 komisioner, baru keputusan itu dikeluarkan. Oke, boleh sedikit acuan dari Mas Anies ini sebagai KPI. Jadi untuk para televisi, artis, supaya lebih menjaga program itu sendiri agar tidak menjadikan kuncingan untuk masyarakat gitu loh Mas. Ada nggak sih solusi buat Mas? Iya, kami melihat bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi informasi yang sudah sedemikian hebatnya, industri penyiaran menghadapi kompetisi yang tidak mudah, gitu ya, sehingga landscape bisnis penyiaran itu tidak lagi menjadi satu-satunya industri yang begitu dominan ya di tengah hadirnya media baru tadi. Ya. Nah, untuk itu saya meyakini sebenarnya teman-teman penyiaran juga paham hal ini, bahwa peningkatan kualitas konten itu menjadi rumus penting ya, agar masyarakat kembali menonton televisi, agar masyarakat kembali mendengarkan radio ya. Di tengah begitu maraknya konten-konten yang ada di media baru, khususnya media sosial ya. Ketika televisi bisa menghadirkan, radio bisa kembali memunculkan program-program yang berkualitas gitu ya, maka masyarakat akan kembali menjadi pasar yang sangat prospektif bagi industri penyiaran. Nah, sehingga sebenarnya di tengah situasi kompetisi yang begitu ketat ya, semestinya hal ini harus menjadi peluang justru bagi industri penyiaran dalam meningkatkan kualitas program siaran mereka. Oke, terima kasih banyak Mas Amin atas waktunya. Cuman yang saya masih bertanyakan adalah concern juga kah itu, tadi kan ngomong soal radio juga itu Mas. Nah, radio itu kan satu daerah itu banyak banget tuh. Mas, KPI juga concern misalnya karena itu penyiaran juga ya Mas ya. Itu seperti apa Bang membedakan antara TV sama radio? Itu utamanya. Iya, dalam Undang-Undang 32 tahun 2002, radio memang menjadi salah satu fokus dari KPI. Ya, sama dengan televisi terkait dengan kebijakan yang digunakan, kemudian pengawasan isi siaran, sampai dengan pengembangan sumber daya teman-teman di industri radio. Ya, saat ini kami berupaya terus untuk membangun ekosistem industri radio yang lebih kuat. Sama seperti televisi, di banyak provinsi gitu ya, teman-teman industri radio, pelaku radio ini juga sedang menghadapi tantangan yang berat sekali ya. Nah, makanya kenapa kami mencoba untuk mendorong teman-teman industri radio untuk bisa lebih kuat lagi. Kita misalnya baru saja melakukan diskusi terkait dengan Radio Academy. Jadi semua aspek dari ekosistem industri radio gitu ya, coba kita optimalkan kembali agar teman-teman radio bisa lebih lebih eksis lagi gitu ya di tengah kemajuan teknologi informasi. Tapi kan ada juga Mas yang radio itu membuat streaming juga Mas. Itu masuk kemana tuh Mas? Ya, artinya kan pengawasannya radio kan penyiarannya di suara. Nah, streaming kan langsung di kayak model di YouTube. Itu gimana tuh nanti mengawasinya gitu loh. Kan mungkin di radio mungkin aman dia. Pas saat di streaming kita nggak tahu kan. Nah, pengawasan dari KPI sendiri kan nggak tahu tuh. Ya. Nah, bagaimana Mas? Ya, ini kan memang sudah bermunculan radio streaming. Ya. Nah, cuma kan sekali lagi KPI ini kan lembaga negara yang dimandatkan oleh undang-undang. Jadi kita berusaha untuk sesuai azas, sesuai tusi kita, bahwa yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah
radio dan televisi yang menggunakan frekuensi publik. Gitu. Jadi kalau yang menyangkut streaming gitu ya di YouTube, itu masih di luar wewenangnya KPI. Tapi kalau seandainya teman-teman industri radio gitu ya melihat bahwa potensi streaming itu sangat baik bagi mereka, ya sepanjang mereka masih paham dan sesuai dengan rambu P3SPS gitu ya, kita sangat encourage justru agar teman-teman ini bisa tetap eksis lah. Oke. Terima kasih Mas Amin atas waktunya sudah menyempatkan untuk bincang-bincang santai di Aliansi Studio. Ke depan kita akan membuat lagi program yang lain lagi tentang KPI juga, mungkin di bidang yang lain. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Lolo atas kesempatannya.